Kalian sadar nggak kalau misalnya, YouTuber gaming tuh jarang banget buat ngupload video long. Yang video long di sini maksudnya itu kayak video panjang, bukan live streaming guys ya. Beda antara live streaming sama video long. Video long ini yang dimana dia bikin atau record kayak gue sendiri nih, mau pakai OBS atau nggak pakai Streamlabs segala macamnya, dan nanti di editing, bikin thumbnail, bikin judul segala macamnya. Nah kalau live streaming kan ya udah tuh, tinggal pencet otomatis teman-teman udah live streaming dengan waktu yang sama, dengan game yang sama, durasinya sama semuanya lah, dan tanpa ada editing sama sekali untuk live streaming. Dan kenapa banyak YouTuber gaming yang mereka fokus untuk live streaming dibandingkan video long ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada beberapa alasan, mungkin 3 atau enggak 5 di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya YouTuber gaming itu lebih fokus live streaming dibandingkan video long. Pertama tentunya YouTuber gaming mereka tuh enakan atau lebih nyamannya atau lebih efektifnya untuk live streaming. Nah, karena apa? Karena namanya gaming pastinya mau ada reaksi atau komunikasi antara viewer sama yang sebagai YouTubernya. Tentunya kalau misalnya dia cuma sekedar kayak gini nih, bikin konten, record segala macamnya, itu kan nggak ada efek dua komunikasi tuh, nggak ada efek timbal baliknya. Yang misalnya ketika dia lagi main game, guys, di mana guys? Kalian tahu nggak kalau misalnya center ini mau kemana gitu? Kalian tahu nggak kalau misalnya kita di sini lawan bos siapa? Nah tentunya hal ini tuh harus ada dua komunikasi dan tergantung dengan gamenya. Kecuali kalau misalnya teman-teman ya kayak mungkin upload video konten Mobile Legends atau nggak Free Fire atau nggak PUBG, nah itu masih efektif. Karena apa? Karena ada beberapa YouTuber gaming juga mereka itu kayak bahasanya mereka ingin awareness dulu, apalagi teman-teman sebagai YouTuber gaming pemula. Tentunya kalau misalnya teman-teman live streaming, langsung live streaming nih, ibaratnya nih teman-teman hari ini jadi YouTuber gaming, besok langsung live streaming, tentunya nggak ada yang nonton sama sekali. Karena apa? Karena YouTube ini belum membaca algoritma kalian tuh mau apa gitu, mau tentang Mobile Legends kah, mau gaming kah, atau mau reviewer kah, atau nggak mungkin edukasi segala macamnya. Nah makanya kenapa untuk YouTuber pemula itu lebih baik atau lebih disarankan teman-teman fokus untuk video long. Video long ini sendiri tentunya kalau misalnya teman-teman pahami nih, coba kita searching ya salah satu YouTuber gaming yang pernah gua research atau gua analisa. Kayak contohnya mungkin Kimi Hime. Nah sebelum Kimi Hime ini live streaming dari 8 tahun yang lalu, tentunya dia itu buat yang namanya video long dulu. Karena orang-orang tuh taunya ya dari ini dulu, biar YouTube tuh ngebaca kalau misalnya dia itu ya YouTuber gaming terus. Terus ada lagi yang namanya mungkin di sini teman-teman bakal tahu siapa ya, yang sekiranya ini mungkin teman-teman tahu ya. Dylan Pros nih. Jadi Bang Dylan sendiri dia itu untuk yang terlama itu 10 tahun. Dan untuk yang live streaming teman-teman bisa lihat itu sekitar 9 tahun atau enggak ya paling 9 tahunan lah pokoknya. Jadi dia itu fokus untuk video long dulu. Biar apa? Biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya ya ada channel yang namanya Dylan Pros. Nah kebetulan kalau nggak salah waktu itu Bang Dylan sendiri dia bilang kalau misalnya dia itu waktu umurnya sekitar masih SMP kalau nggak salah, masih sekitar 14-15 tahun. Dan kebetulan ya emang belum mencukupi untuk live streaming. Tapi kita ambil pelajaran, ambil positifnya kalau misalnya hal itulah yang bisa menjadi kalau untuk teman-teman yang fokus untuk streaming gaming itu lebih baik fokus ke video long dulu untuk yang sebagai pemula. Kalau sekiranya itu udah 6 bulan, 7 bulan, udah ada yang nonton, udah ada yang like, udah yang komen nih, sering komen, sering like, sering share, dan ada yang minta untuk live streamingnya, tentunya itu udah saatnya teman-teman harus mempersiapkan strategi untuk live streaming. Dan pastinya ketika teman-teman udah live stream pertama kali, itu nggak apa, walaupun yang nonton cuma 1, 3, 5, 10, itu nggak masalah. Karena apa? Karena ya itu benar-benar penonton yang bakal setia sampai teman-teman nanti berkembang. Walaupun nanti ketika 3 tahun 4 tahun mereka itu akan ngilang, tapi gue yakin sewaktu saat nanti dia akan balik lagi ketika teman-teman udah menjadi YouTuber besar. Dan ini itu akan terjadi dan pernah terjadi ke gue, walaupun gue sekarang gak lanjutin lagi di YouTuber gaming karena waktu itu gue lagi fokus kerja gitu, fokus kerja, dan gue nggak kepegang buat jadi live streaming gamingnya. Udah akhirnya gue milih realistis buat kerja, dan nanti one day gue akan balik lagi ya mungkin dengan sistem atau strategi yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu aja guys ya untuk teman-teman yang pengen jadi YouTuber gaming dan kenapa alasannya mereka itu lebih fokus untuk live streaming, karena biar ada interaksi antara viewer sama YouTubernya sendiri.
Karena kalau misalnya sekedar cuma ngonten, kayak mungkin mohon maaf banget kayak Bang Regi. Nah Bang Regi sendiri kan baru bener-bener live streaming kan 2 tahun setelahnya ya, karena dia juga kerja ya. Dan kebetulan Bang Regi itu kalau nggak salah mulai di umur 25 atau 26 gitu. Nah jadi baru boomingnya itu ketika umur 28, 29. Nah kebetulan Bang Regi ini sampai sekarang bahkan jarang buat live streaming. Makanya kenapa kalau Bang Regi live streaming, walaupun penonton video longnya itu sampai 100.000, 1 juta segala macam ya, tapi ketika live streaming itu nggak nyampe ya 10.000 atau nggak nyampe 5.000. Nah tapi dia bisa dibilang inilah kita bisa nge-compare atau ngebandingin YouTuber yang fokus ke live streaming sama YouTuber yang video long. Tentunya lebih effortan yang video live streaming atau orang yang live streaming dibandingkan video long sendiri, karena butuh untuk gimmicknya, butuh untuk strateginya, thumbnailnya, judulnya, ngebawa suasananya, jangan sampai bosen, boring, segala macamnya lah pokoknya. Mungkin itu aja guys ya buat teman-teman. Sekiranya masih ada yang mau dibahas atau nggak ngasih pendapat, coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat dan sama-sama sharing untuk channel YouTuber gaming pemula ini ya cuy. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.